Kehidupan di akhirat adalah lanjutan dari kehidupan kita di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, dan para pendengar radio Serambi FM, juga para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk saling kita salat berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid-masjid lain dan musalla-musalla yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal baik kita makin hari ke hari bertambah banyak. Kalaulah amal baik kita lebih banyak daripada amal yang tidak baik, Allah mengatakan kita menjadi penghuni syurga. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi penghuni syurga. Bagi teman-teman kita yang belum melaksanakan salat secara berjamaah, kita himbau untuk datang ke masjid-masjid terdekat atau menasah terdekat agar dapat melaksanakan salat berjamaah. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita salat secara berjamaah lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan salat secara sendiri-sendiri. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi' dan tabi'in serta seluruh umat Islam termasuk para ulama dan cendekia muslim yang selalu menjaga kesucian agama Islam ini. Maka kita berdoa kepada Allah, siapa saja yang menjaga kesucian agama Islam, maka dia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam syurga Jannatul Na'im. Amin. Kita sekarang
berada di bulan Safar. Tidak lama lagi kita akan sampai kepada Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kalau sudah Rabiul Awal, itu nanti ada peristiwa besar yang diperingati oleh umat Islam secara bersama-sama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita juga menyaksikan ada tamu-tamu yang salat di masjid ini. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang datang ke Aceh untuk ikut serta dalam acara PON yang ke-21. Masjid ini menjadi sasaran utama untuk mereka salat, sehingga sahlah mereka sudah sampai ke Aceh. Karena orang yang tidak salat di Masjid Raya Baitur Rahman, padahal dia sudah sampai ke Banda Aceh, masih ada terasa sesuatu yang belum sempurna sebelum salat di masjid yang mulia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf, baik kita yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, tidak salah kiranya kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim, untuk kemudian kita berusaha memahami sedikit dari arti yang luas yang dikandung oleh ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak sanggup, kita akan tanya kepada orang yang lebih pintar dari kita, agar kita dapat memahami beberapa persen dari pengertian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Hadirin berbahagia, dalam pertemuan sebelumnya kita membacakan ayat suci Al-Quran yang berbunyi, kalaulah kita di dunia ini buta, maka kita di akhirat nanti akan buta pula. Jadi kehidupan di akhirat adalah lanjutan daripada kehidupan di dunia ini. Ayat yang sudah kita baca beberapa minggu yang lalu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa saja yang buta di dunia ini, dia juga buta di akhirat nanti, dan jalannya lebih sesat lagi di akhirat nanti. Rupanya kehidupan di akhirat adalah lanjutan dari kehidupan kita di dunia ini. Dalam ayat lain Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berilah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh. Apa isi kabar gembira itu? Annalahum
jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia nanti akan masuk ke dalam surga di mana di bawahnya ada sungai yang mengalir airnya. Apa kerja mereka? Mereka menikmati kehidupan di akhirat kelak. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Setiap kali mereka diberi rezeki, diberi makanan berupa buah-buahan sebagai rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni syurga, qalu, mereka beri komentar. Rupanya di surga kita diberi makanan yang enak-enak. Dan kita bukan sendirian, banyak orang berteman, sekelompok orang yang diberi makanan. Mereka beri komentar. Qalu, mereka berkomentar, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini rezeki yang sudah pernah kita rasakan. Jadi kalau kita di Aceh diberi buah-buahan dalam surga nanti seperti buah-buahan yang ada di dunia ini, atau diberikan seperti yang telah dimakan pada hari-hari sebelumnya di surga juga. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, rezeki itu sama dengan rezeki yang ada di dunia. Dan kemungkinan kedua, rezeki itu berulang kali diberikan, seperti kita makan nasi. Tiap hari kita makan nasi. Padahal makan nasi itu sejak kecil sudah makan. 1 tahun dah makan nasi, tahun kedua dah makan nasi, udah 60 tahun masih makan nasi juga. Tidak pernah dia merasa muak pada nasi itu. Setiap waktu dia makan. Wa utubihi mutasyabiha. Dan makanan-makanan itu mutasyabih, hampir serupa. Seperti nasi. Nasi yang kita makan hampir serupa. Nasi kemarin, nasi hari ini, nasi besok sama. Para ahli tafsir menulis keterangannya. Apa dia tulis? Inna sukkanal jannati, penghuni surga, kullama ruziqu fil jannati samaratun min samaratiha, setiap kali diberi buah-buahan kepada mereka, wajaduha mithlal ladzi ruziquhu fiha min qabl, seperti buah-buahan yang sudah pernah dimakan dulu. Misalnya mereka berada di surga abadi terus menerus, makanannya itu hampir sama, yang hari ini hampir sama dengan yang kemarin, persis seperti kita makan nasi. Nasi hari ini hampir sama dengan nasi kemarin, mungkin lauknya yang berbeda. Fi bulughihi al-ghayatu min al-husnil manzari wa ladzatit ta'am. Apa serupa? Serupa sangat-sangat indah dilihat. Makanan itu dipandang indah, wa ladzatit ta'am, dan enak rasanya. Hari ini enak, besok juga enak, lusa juga enak. وفي هذا إشارة إلا أن ثمار الجنة متماثلة في حسن منظرها. Ini memberi isyarat, memberi sinyal bahwa buah-buahan yang ada di surga itu hampir serupa
waktu dilihat. Waladzati ta'miha haitsu la tufaddalu samaratun fi dzalika ala ukhra, sehingga kita tidak mengatakan yang kemarin itu lebih enak daripada hari ini. Kita sering kalau kita makan di restoran-restoran kita banding. Saya makan di sini berbeda dengan saya makan di Medan, berbeda dengan makanan yang saya makan di Jakarta, dan itu sesuai dengan kemampuan orang makan di mana saja. Kalau kita hanya di Aceh saja, tidak pernah pergi keluar. Fajami'u thamariha yasurru lahul qalb, semua makanan yang dia makan itu menyenangkan hati. Wa yastahlihi dzauq, dan dianggap enak sekali rasanya. Wa in ikhtalafatil manaziru wat tu'um, walaupun pandangannya itu tidak sama betul, boh drin ngon boh mamplam beda, tapi enaknya sama-sama enak. Begitulah. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan kepada mereka yang hampir serupa. Yang penting Ibnu Abbas, salah seorang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penafsir yang agung. Jadi sahabat kalau tidak tahu lagi arti ayat Quran, makna ayat Quran, dia tanya pada Ibnu Abbas, karena Nabi mengatakan ini salah seorang yang mengerti makna dari arti atau pengertian ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Jadi Ibnu Abbas memberi komentar, laisa fid dunya mimma fil jannah, buah-buahan yang ada di dunia ini tidak sama dengan buah-buahan yang ada di surga, kata dia. Illal asami, hanya nama saja. Di Bohdrin di dunia dengan Bohdrin di akhirat berbeda, tapi namanya, karena kita sudah pernah makan Bohdrin di Aceh, berarti itu mah nyutayong insyaallah kita mau surga. Mana baju hage Bohdrin roji dong baju, padahal itu beda sekali. Asami saja, nama saja yang sama, tapi isinya tidak sama. Wa yara ba'dul ulama hamala qawlahu ta'ala qalu hadza alladhi ruziqna min qabl, ini yang telah pernah diberi kepada kita sebelumnya, dengan tanda takdir, dengan penjelasan min qabli dukhulil jannah, sebelum kita masuk surga. Jadi waktu masih di dunia. Begitulah kira-kira. Ai hadzal ladzi ruziqnahu fid dunya wa ila hadzal ra'i mala sahibul kasyaf. Ini penulis tafsir Al-Kasyaf lebih cenderung kepada pendapat ini. Artinya kehidupan di dunia ada lanjutannya dalam kehidupan di akhirat kelak. Kalau saya baca semua ini tidak akan terbaca lagi apa yang kita bicarakan pada malam ini. Padahal kita di surat Al-Isra kita tidak membicarakan masalah persamaan makanan. Yang ingin saya katakan adalah makanan yang ada di surga boleh jadi sama dengan makanan yang ada di dunia, atau namanya sama tapi isinya tidak sama, seperti pendapat Ibnu Abbas. Begitulah kesimpulan kita. Kemudian kita baca ayat 76. Ayat 76 ini membicarakan tentang kegelisahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita berselawat kepada beliau. Beliau dalam menyebarkan agama Islam ini bukan mudah.
Kalau di Mekah beliau menghadap kafir Quraisy. Kalau di Madinah beliau berhadapan dengan orang Yahudi. Jadi di sana lain musuhnya, di Mekah lain musuhnya. Dan mereka merayu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rayuannya? Wa in kadu la yastafizzunaka minal ard. Mereka hampir saja, tapi tidak terjadi. Ini hampir. Itu perlu kita camkan. Hampir dengan terjadi itu lain. Hampir belum terjadi. Ini penting. Wa in kadu itu hampir. Saya hampir ketabrak mobil tadi. Apakah saya ketabrak mobil? Tidak. Nah, itu yang perlu kita camkan. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ard. Hampir saja membuatmu gelisah di bumi, mungkin di Mekah atau di Madinah. Bumi yang dihuni oleh baginda Rasulullah dua tempat. Sebelum hijrah di Mekah, sesudah hijrah di Madinah. Kenapa Rasul gelisah? Ada rencana orang kafir, baik kafir Quraisy maupun Yahudi yang ada di Madinah. Bagaimana? Liyukhrijuka minha, untuk mengeluarkanmu dari bumi itu, untuk mengeluarkan kamu dari Mekah. Jadi kafir Quraisy tidak senang baginda Rasulullah SAW berada di Mekah, karena hari ini tambah pengikut Muhammad, besok bertambah lagi. Kalau bertambah pengikut Nabi Muhammad, berarti mengurangi jumlah orang kafir yang ada di Mekah. Mereka itu tidak senang. Mula-mula ada 10 orang yang jadi pengikut Nabi Muhammad. 2-3 hari sudah 20 orang. Bertambah lagi sudah 30 orang. Ini apa ini? Sebaiknya Muhammad keluar saja dari, atau kita keluarkan saja dari Mekah, agar orang Mekah tidak terpengaruh dengan bujukannya. Ini ditafsirkan boleh jadi di Mekah, boleh jadi di Madinah dengan sebuah hadis, sebuah pendapat Qatadah. Hum ahlu Makkah, mereka itu yang ingin mengeluarkan atau mengusir Nabi adalah orang Mekah, kafir Quraisy dan pengikut-pengikutnya. Hammu bi ikhrajin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, yang ingin mengeluarkan baginda Rasulullah SAW dari Mekah. Kenapa enggak dikeluarkan? Tiap hari bertambah pengikutnya. Walau fa'alu dzalika ma umhilu. Tapi kalau mereka bekerja, itu harus menunggu kesempatan. Tak mungkin begitu saja diusir Muhammad. Tak mungkin, kerana Muhammad juga ada familinya, ada Abu Talib, ada istrinya Khadijah, ada sepupunya Ali, ada yang orang akan membantu Muhammad. Tidak mungkin seketika dikeluarkan, tidak mungkin. Walakin Allah mana'ahum min ikhrajihi, dan Allah mencegah mereka untuk mengusir Muhammad dari Mekah. Mereka ingin sekali mengusir Muhammad, tapi Allah mengatur tidak boleh keluar hatta amarahullahu bil khuruj. Baru boleh keluar kalau Allah sudah memerintahkan Muhammad, kamu keluar sekarang.
Di keinginan mereka, makin cepat Muhammad keluar, makin senang mereka, karena pengikut mereka tidak berkurang. Kalau tidak, kalau ada Muhammad, tiap hari pengikut Muhammad itu bertambah, berarti pengikut kaum Quraisy itu berkurang. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Kalau begitu terjadi, artinya kalau Muhammad sudah diizinkan oleh Allah keluar dari kota Mekah, mereka tidak tinggal sesudah kamu keluar kecuali dalam waktu yang tidak lama. Nah, begitu. Nanti orang-orang yang membuat rencana mengusir Nabi Muhammad dari kota Mekah, dia tidak bisa hidup lama di kota Mekah. Siapa yang memerintahkannya? Siapa yang menentukannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat Qatadah, salah seorang ahli tentang penafsiran Al-Quranul Karim. Mungkin dia dapat dari Ibnu Abbas, mungkin dari yang lain lagi para sahabat. Kemudian Ibnu Abbas memberi penjelasan yang berbeda dengan penjelasan dari Qatadah dan Mujahid. Apa kata dia? Orang yang ingin mengusir Nabi Muhammad bukan kafir Quraisy, kata Ibnu Abbas, tetapi yang ingin mengusir Nabi Muhammad adalah Yahudi yang ada di Madinah. Inna Rasulullah SAW lamma hajara ilal Madinah hasadathu al-Yahud. Manakala Rasulullah hijrah ke Madinah, orang Yahudi hasad, dengki. Dengki itu ingin membuang kebaikan Nabi Muhammad supaya mereka leluasa. Mereka bisa mengatur Aus dan Khazraj. Dua kabilah itu diatur oleh orang Yahudi. Kadang-kadang diadu, disuruh berperang. Dibilang sebelah sini begini, datang sebelah sana begitu. Akhirnya mereka ambil pedang, ambil panah, mulailah perang. Mereka diam. Itu kerja orang Yahudi sejak dahulu sampai sekarang ini. Jadi datang Muhammad, mereka semua berkumpul di bawah pimpinan Muhammad. Orang Aus, Khazraj berkumpul di bawah pimpinan Rasulullah, sehingga mereka orang Yahudi tidak ada lagi pengikutnya. Sama dengan kafir Quraisy, tiap hari pengikutnya berkurang. Kalau pendapat yang kedua ini, yang dengki bukan kafir Quraisy, yang dengki adalah orang Yahudi. Apa kata Yahudi? Faqalu ya Abul Qasim. Mereka tidak memanggil Muhammad, dipanggil Abul Qasim. Innal anbiya'a innama bu'itsu bisyam. Dia banyak kitab Taurat dia baca, banyak dia pelajari kitab-kitab sebelumnya. Mereka mengambil kesimpulan, orang Yahudi itu mengambil kesimpulan, Muhammad, kalau engkau betul-betul seorang nabi, ketahuilah nabi itu tinggal di Syam, di Palestina sekarang lah, atau dekat-dekat di situ. Jadi kamu tidak layak tinggal di Madinah. Nah, begitu. Supaya dia keluar. Kalau Nabi keluar, dia berkuasa lagi mengadu suku Khazraj dengan suku Aus. Bani Aus dan Bani Khazraj diadu lagi. Kalau sudah di bawah Rasulullah, dipersatukan. Kalian ni kok perang terus sesama, yang ambil untung orang lain. Jadi kita kalau berperang, ada orang lain yang mengambil untung.
Kita sering sekali kalau dibilang ini marah terus. Ini begini, ini salah, itu salah. Maki orang senang kalau kita memaki sesama orang Islam, caci maki sama orang Islam. Ini begini, ini salah. Ada orang yang salat Allahu Akbar, ada yang lepas itu, ada yang salah, ada yang begitu. Akhirnya kalau begitu aku nak mau pergi lagi ke masjid. Karena ini salah, itu salah. Tidak, ini betul, juga betul. Ini mazhab ini mazhab itu. Jadi ada pendapat-pendapat, jangan cepat-cepat kita salahkan. Sudah? Ya Abul Qasim, wahai Muhammad, innal anbiya'a innama bu'itsu bisyam. Para nabi itu diutus di negeri Syam. Wa hiya biladun muqaddasatun. Syam itu tempat yang suci. Wa kanat maskana Ibrahim. Itulah tempat tinggal Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ngapain kamu pergi kemari ke Madinah? Nah, begitulah kira-kira. Sekarang macam-macam orang mengatakan, untuk apa kita pakai jilbab? Kan udara sekarang panas sekali. Nah, macam alasannya. Tak usah pakai jilbab lah. Udara sekarang sedang panas. Kalau sedang dingin, okey. Itu enggak. Kita Islam pakai jilbab waktu panas dan pakai jilbab waktu dingin. Sama. Sudah? Falau kharajta ila Syam amanna bik wattaba'naka. Ini tipu daya orang Yahudi. Seandainya kaum Muhammad pergi ke Syam, kami akan ikut engkau sebagai Rasulullah. Kami akan menjadi pengikut engkau ya Muhammad. Wattaba'naka, kami mengikut terus. Waqad alimna annahu la yamna'uka min al-khuruj illa khawfur rum. Kami tahu kenapa engkau Muhammad tidak berani pergi ke Syam. Pasti engkau takut kepada kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Romawi. Waktu itu kerajaan ada dua kerajaan yang besar. Romawi di barat, di timur itu Persia. Jadi kamu Muhammad berani pergi ke Madinah karena ada kerajaan besar, tapi ke Syam kamu tidak berani. Begitulah. Ini satu segi dipuji Nabi Muhammad, segi yang lain diejek. Dia Nabi penakut. Fa in kunta Rasulullah fallahu mani'uka minhum. Kalau engkau betul-betul seorang Rasul seperti Ibrahim, engkau pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak dijaga, berarti kan engkau bukan Rasul. Itulah pendapat orang Yahudi. Di satu segi dipuji, segi yang lain dihina. Fa'askar Rasulullah SAW ala amyalin minal Madinah. Qila Bizil Hulaifah. Rasulullah hampir saja mengikuti usulan itu. Artinya beliau tinggal di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan dari Madinah hijrah lagi ke Syam. Ini yang terjadi. Kemudian turunlah ayat suci Al-Quran yang saya bacakan tadi. Ini sabab nuzul. Ada ayat yang ada kejadian sebelum turun ayat, ada ayat yang turun tanpa ada sebabnya. Nabi mau saja dia mengikuti rayuan dari orang Yahudi itu. Baru turun Al-Quran mengatakan bahwa itu hanya rayuan dari orang Yahudi.
Akhirnya apa yang terjadi? Kalau yang merayu itu kafir Mekah, mereka tidak lama mati dalam perang Badar. Dalam perang Badar mereka kalah. Karena Allah yang menolong baginda Rasulullah sehingga mereka kalah. Yang dulunya ingin mengeluarkan Nabi dari kota Mekah. Sekarang kalau yang ingin mengeluarkan Nabi itu orang Yahudi, Yahudi yang ada di Madinah terusir. Sampai sekarang tidak ada lagi bangsa Yahudi yang ada di Madinah. Apa kata Rasul, kata Quran? Wa idzan la yanbathuna khilafaka illa qalilan. Kalau begitu mereka tidak akan tinggal sesudahmu kecuali dalam waktu yang tidak lama. Betul? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Jadi sejarah ini membuktikan bahwa firman Allah itu tidak pernah meleset sedikit pun. Mudah-mudahan kita bertambah iman kepada Al-Quran dan kita akan menjadi penghuni surga insyaallah. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا